saya Desya Andini dan partner saya Dan saya Priska Dewi akan membahas hasil diskusi kami mengenai asuransi perlindungan bisnis. Jadi, asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi atau sebagai penanggung dan masyarakat yang memegang polis asuransi yang dikenal sebagai tertanggung yang diwajibkan untuk membayar sejumlah premi asuransi dalam rangka memberikan penggantian atas risiko kerugian, kematian, kerusakan, atau bahkan kehilangan keuntungan lainnya yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Nah, pas pemegang polis atau tertanggung tersebut mengalami musibah atau terjadi kerusakan sesuai dalam kontrak yang telah ditentukan, tertanggung berhak untuk mengajukan klaim asuransi mereka. Nah, penerima asuransi ini nggak cuma buat tertanggung aja yang namanya terlihat sebagai pemegang polis dari perusahaan asuransi tersebut, tetapi juga bisa orang lain yang ditunjuk langsung oleh si tertanggung atau pemegang polis pertama tersebut. Jadi ada beberapa manfaat asuransi yang harus kita ketahui. Yang pertama, asuransi memberikan rasa aman dan perlindungan. Nah, kalau kita punya polis asuransi, kita terhindar dari kemungkinan resiko kerugian di kemudian hari. Jadi itu kita akan merasa lebih tenang, lebih damai karena objek yang diasuransikan kayak kesehatan, jiwa, harta benda itu telah dijamin oleh si penanggung atau perusahaan asuransi tersebut. Yang kedua, asuransi bisa jadi alat pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Maksudnya itu asuransi bermanfaat sebagai pendistribusian biaya dan manfaat sebab semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian, maka akan semakin besar pula premi pertanggungannya. Contohnya tuh kayak asuransi kesehatan nih. Kalau kita punya rekam medik yang buruk gitu, usia tua, ngerokok, dan sakit-sakitan, maka premi yang harus kita bayar tuh akan lebih besar. Maka bisa jadi polis asuransi kita tuh ditolak sama perusahaan asuransi tersebut. Tiga, itu ada asuransi biaya, memberikan kepastian. Jadi ini merupakan manfaat utama nih dari asuransi karena pada dasarnya asuransi itu berusaha buat mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya. Dengan gitu maka biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti. Terus yang keempat itu asuransi menjadi sarana menabung. Maksudnya untuk asuransi jenis tertentu ya. Jadi uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu pada asuransi misalkan jiwa whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu asuransi unit link. Jadi asuransi endowment atau asuransi dwiguna ini adalah jenis asuransi jiwa dengan jaminan pemberian jumlah dana pertanggungan pada saat tertanggung meninggal dunia ketika masih dalam periode tertentu. Terus ada asuransi menjadi instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Maksudnya kalau kita punya asuransi nih, maka kemungkinan timbul risiko kerugian itu bisa dialihkan atau disebarkan kepada pihak penanggung. Yang keenam itu ada asuransi menjadikan hidup lebih tenang. Nah, maksudnya asuransi bisa membuat hidup lebih tenang karena resiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, maka hidup jadi lebih tenang atau lebih penuh semangat tanpa khawatir. Beberapa hal yang bisa diasuransi itu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi perjalanan, asuransi kecelakaan, dan ada juga asuransi properti. Asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa merupakan salah satu layanan asuransi yang digunain sebagai perlindungan terhadap dampak kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga karena kematian anggota keluarga atau si tertanggung yang sebelumnya merupakan tulang punggung bagi keluarga tersebut. Terus asuransi jenis ini juga terbagi ke berbagai produk dengan manfaat yang berbeda-beda. Hal ini itu bertujuan buat melayani berbagai macam keperluan, kemampuan, serta daya beli setiap orangnya.
Terus beberapanya diantara asuransi jiwa berjangka, seumur hidup, dwiguna, ada juga yang unit link. Merupakan jenis asuransi yang menutupi sebagian atau bahkan keseluruhan biaya tagihan rumah sakit kayak pemeriksaan kesehatan, operasi, atau bahkan kamar rawat inap dan ICU. Nah, semua ini tuh tergantung pada produk asuransi kesehatannya. Nah, jumlah manfaat perlindungan yang diberikan juga bisa berbeda-beda. Terus sama kayak asuransi pada umumnya lah. Cara kerja asuransi kesehatan ini adalah pihak tertanggungnya atau orang yang kesehatannya diasuransikan ini akan membayar premi kepada penanggung atau pihak layanan asuransinya. Pembayaran preminya juga bisa dilakukan secara bulanan, kuartal, semester, atau bahkan tahunan. Sebagai gantinya, si penanggung ini akan ngasih kompensasi sebagian atau semuanya atau sepenuhnya saat resiko terjadi. Asuransi kendaraan ini biasanya meliputi asuransi mobil sama motor. Asuransi ini merupakan layanan asuransi berupa perlindungan terhadap kendaraan baik mobil ataupun kendaraan roda 2 atau motor, di mana berbagai resiko yang bila terjadi pada mobil kita akibat kecelakaan, kerugiannya itu bisa dialihin ke perusahaan asuransi atau lembaga penjaminnya. Terus asuransi kendaraan ini juga lebih sering digunakan untuk kendaraan mobil ketimbang motor karena mobil ini memiliki resiko kerugian yang lebih tinggi daripada motor. Maka kebanyakan pemilik mobil nih pasti langsung ngedaftarin mobilnya ke asuransi. Bahkan tuh kalau pas mobilnya baru beli aja tuh langsung didaftarin ke asuransi biar meminimalisir resiko-resiko yang bakal terjadi nantinya. Adapun manfaat dari asuransi rumah dan properti yaitu kayak melindungi klien dari risiko kerugian finansial, menjamin harta benda yang dimiliki, memperoleh ketentraman, dan memproteksi rumah dari risiko kebakaran. Kemudian ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Berarti pemilik rumah ini mengasuransikan rumah dan propertinya kepada jasa asuransi buat ngedapetin perlindungan. Nah, asuransi ini hampir sama kayak asuransi lainnya, di mana asuransi dilakukan buat ngedapetin biaya perlindungan apabila rumah atau properti tersebut mengalami risiko kerusakan atau hal lainnya yang bersifat merugikan. Terus asuransi ini seringkali dipandang sebelah mata nih sama masyarakat karena dianggap bukan merupakan sebuah kebutuhan dasar mereka. Ibaratnya tuh kayak asuransi kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan pokok, tapi asuransi properti ini adalah kebutuhan tersiernya masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Kenapa? Karena asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Nah, biaya premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang akan didapatkan nantinya. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Maka dari itu, para orang tua zaman sekarang mempercayakan asuransi pendidikan agar anaknya nanti mendapat pendidikan yang lebih layak. Berikutnya ada asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah yang besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Nah, biasanya yang diasuransikan itu memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, tabrakan, hingga kerusuhan. Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset perusahaan, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan. Next ada asuransi umum atau yang biasa yang disebut dengan general insurance. Merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya cuma jangka pendek
biasanya cuma 1 tahun. Nah, general insurance ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada social insurance atau jaminan sosial, dan yang kedua ada voluntary insurance. Social insurance atau jaminan sosial merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk untuk mendapatkan jaminan hari tua. Biasanya pembayaran premi ini dilakukan secara paksa atau dengan kata lain, pemotongan gaji karyawan setiap bulannya. Kemudian berikutnya ada voluntary insurance. Voluntary insurance ini biasa disebut dengan asuransi sukarela. Nah, ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 lagi, yaitu government insurance dan commercial insurance. Government insurance, namanya aja government, berarti asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Sementara commercial insurance merupakan asuransi yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko yang mungkin muncul akibat unexpected event atau kejadian yang tak terduga. Jenis asuransi yang berikutnya ada asuransi kredit. Asuransi kredit ini merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang pengkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini tujuannya untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan pengkreditan. Pengelola asuransi kredit di Indonesia dipercayakan pemerintah kepada PT Asuransi Kredit Indonesia. Selanjutnya ada asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Resiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan resiko baik untuk diri sendiri maupun barang bawaan yang menggunakan jasa angkatan laut ini. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkatan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, hingga pengangkutan dan perjalanan. Demikian hasil diskusi dari kami. Terima kasih.